Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di TBK Amanda 2 bersama saya Bangun Gembil dari PT Sri Boga Flour Mill. Pada kesempatan hari ini saya akan membuat roti manis, di mana saya akan membuat berbagai macam model roti manisnya dengan ukuran roti manis di 35 gram saja. Nah, tahap yang pertama kita akan buat dough roti manisnya dulu. Bahan-bahannya adalah tepung terigu Double Zero, ya. Saya menggunakan tepung terigu Double Zero Super Premium dari PT Sri Boga Flour Mill. Lalu susu bubuk, saya menggunakan yang full cream. Lalu ada ragi instan, bread improver, gula pasir, garam, telur. Di sini saya menggunakan 1 kuning telur dan juga 1 telur utuh untuk setengah kilo tepung terigu. Lalu terakhir ada margarin. Nah, di mana margarin ini saya gabungkan dengan mentega putih 1:1. Nah, langkah pertama kita masukkan dahulu bahan-bahan keringnya ya. Tepung terigu, susu bubuk, ragi instan, bread improver, gula. Nah, di sini ada nih pasti yang selalu bertanya, itu adalah garam. Garam ini boleh dimasukkan di awal dengan tujuan penyerapan airnya akan lebih maksimal ya. Jadi tepung akan menyerap air lebih maksimal karena fungsi dari garam itu sendiri adalah menguatkan gluten. Tapi ada juga kalau misalnya teman-teman di rumah ingin membuat rotinya cenderung lebih lembut, ngembangnya cepat, garamnya bisa ditaruh di akhir bersamaan dengan margarin. Tapi kali ini kita masukkan garamnya terlebih dahulu. Kita maksimalkan fungsi dari penyerapan airnya. Jadi hasilnya akan jauh lebih banyak. Oke, semua bahan kering sudah kita masukkan. Setelah itu kita aduk kurang lebih 1 menit. Nah, sambil menunggu proses pengadukan, kita siapkan dahulu tambahan. Ada spesial nih airnya, karena airnya saya menggunakan air mineral dari spring asli. Di sini saya menggunakan kurang lebih sekitar 225 gram air. Usahakan menggunakan air dingin ya. Oke, sudah, ini sudah. Kita geser lagi. Nah, telur ini boleh dicampurkan dengan air. Kalau misalnya teman-teman di rumah ingin mendapatkan yang rasa susunya lebih, bisa menambahkan susu cair di airnya. Jadi kita bisa mengurangi airnya kurang lebih 100 gram atau 50 gram tergantung rasa yang diinginkan. Saat ini saya tidak menggunakan susu cair, jadi maksimalkan dulu telurnya masuk semua. Baru kita lanjutkan dengan penambahan air. Jadi kita bisa kontrol airnya. Nah, kenapa sih biasanya dalam resep itu selalu ada plus minus berapa gram atau sekian gram air? Karena penyerapan tiap tepung terigu itu selalu berbeda gitu. Jadi berbeda-beda. Makanya air itu harus dikontrol masuknya agar tidak terlalu lunak. Nggak lucu kalau kita bikin niatnya untuk bikin setengah kilo, ternyata malah jadinya kelembean. Akhirnya kita tambahin lagi tepung terigu terus. Akhirnya malah jadi banyak adonan. Niatnya setengah kilo jadi 1 kilo, itu malah jadi bahaya ya. Jadi kita tuangkan lagi airnya. Dan benar-benar harus dilihat seperti apa sih adonannya. Lihat tepung terigunya menyerap airnya. Jadi bukan berapa menit yang kita butuhkan, karena alatnya juga berbeda. Kalau nanti teman-teman di rumah bikinnya menggunakan mixer dengan merek yang berbeda, pasti waktunya juga akan berbeda. Jadi jangan pernah mematokkan pada waktu, tapi dilihat dari adonannya. Nah, di sini saya menaikkan speednya, mempercepat proses.
Oke, nah sampai seperti apa? Nih, saat adonan sudah menyatu, ya, seperti ini, ya. Jadi adonan sudah menyatu, sudah homogen, tidak perlu sampai halus. Kita bisa memasukkan margarinnya. Dan mixer kembali. Nah, di tahap ini usahakan speednya jangan langsung tinggi. Jadi speednya yang low speed dulu. Kenapa? Biarkan margarin masuk sedikit demi sedikit. Jadi tadi glutennya udah kebentuk, putusin lagi. Jadi biarkan margarin itu masuk ke dalam, mengikat strukturnya, jadi dia akan menyatu. Jadi ada fat, ada gluten, itu lebih compact lagi, lebih kuat lagi. Di sini kita masukkan kecepatan sedang. Kalau sudah masuk kecepatan sedang hingga adonan kalis. Nah, di sini saya menggunakan speed yang lumayan cepat ya. Jadi dengan tujuan penyerapan atau kalisnya lebih cepat gitu. Karena adonannya sudah saya buat cenderung lebih lunak. Jadi kalau kita menggunakan alat yang kecil, airnya jangan terlalu sedikit. Kalau bisa airnya di titik maksimal gitu. Titik maksimal mulai dari 550 gram air per kilo tepung atau bisa dimaksimalkan sampai 570 gram air. Oke, ini adonannya sudah dirasa kalis. Kita matikan dahulu mixernya. Yap, jadi adonannya sudah mengkilat, kelihatan dari sini. Nih, sudah mengkilat. Ini kita turunkan dahulu. Nah, dikeluarin dulu deh dari. Saya sampai lupa bukanya. Oke. Nah, jadi kalau adonan sudah kalis, itu tidak harus dilihat dari dia tidak nempel di bowlnya. Kalau adonan kita lunak atau tipenya adalah rich dough gini, jadi itu pasti akan nempel. Hanya saja terlihat banget adonan itu sudah mengkilap. Ini halus. Nah, bisa juga diambil sebagian adonan. Oke, kita ambil sebagian adonan. Oke, ini udah elastis banget nih. Terus ditarik secara perlahan ya. Jadi walaupun sudah kalis, nariknya juga jangan terlalu ekstrim ya atau terlalu keras. Kelihatan banget sudah lentur. Makin lentur. Tambah lentur lagi. Jadi jangan langsung adonan itu baru banget selesai mixing langsung diambil, juga nggak bisa kita lihat. Tapi kalau ini sudah bisa. Jadi dari tempel di tangan, jari jemari tangan itu akan terlihat. Nah, ini sudah disebutnya seringnya namanya adalah window pane. Kelihatan ya? Jadi ini nggak robek. Nah, jarinya terlihat jelas dan ini tidak robek. Oke, seperti itu langsung kita keluar semua adonannya. Dan saya mangkoknya. Jadi kita simpan di mangkok aja. Ini kita rounding dulu. Oke. Nah, kalau sudah halus seperti ini ya. Jadi kita simpan di dalam mangkok. Bisa juga mangkoknya di-spray dulu menggunakan minyak ataupun bisa dioles dengan margarin. Lalu kita tutup dengan plastik wrap. Oke. Diistirahatkan kurang lebih 15-20 menit. Yap, sambil menunggu adonan rotinya, nih adonan roti saya umpetin dulu ya. Kita siapkan dulu untuk Mexican toppingnya, dimana bahan-bahannya adalah margarin ataupun butter. Jadi bisa menggunakan butter, itu lebih enak lagi. Terus tepung terigu protein sedang, kita menggunakan terigu ninja. Gula halus, baking powder, telur, kita gunakan adalah telur utuh.
Dan terakhir tambahan ini adalah kopi. Nah, kopi ini saya menggunakan kopi instan yang saya larutkan terlebih dahulu dengan sedikit air. Untuk lebih lengkapnya resepnya bisa dilihat di kolom deskripsi. Baik, cara membuatnya. Pertama kali itu adalah margarin atau butter ditambahkan dengan gula halus. Nah, biar nggak kelupaan, si baking powdernya kita masukkan ke dalam tepung terigunya. Ini diaduk dulu ya. Karena tepung terigu ninja itu sudah halus sekali, jadi nggak perlu lagi diayak. Oke, lanjut di bahan butternya. Kita menggunakan hand mixer untuk menghaluskan. Nah, ini baiknya dipadat dahulu menggunakan rubber spatula. Oke, kenapa? Nanti bahayanya kalau kita menggunakan hand mixer langsung, gulanya bertaburan kemana-mana. Nah, sebenarnya bisa juga aslinya hanya menggunakan balon whisk aja, itu juga bisa kok. Cuma biasanya banyak yang nyangkut. Atau lebih gampang lagi juga bisa kok, cuma dikocok gini aja. Nih. Jadi karena di TBK Amana 2 ini kita cari yang simpel-simpel, jadi kita buat seperti ini aja. Kita kocok menggunakan spatula aja. Yang penting margarin dan gula halusnya dia sudah menyatu dan lembut. Oke, setelah lembut seperti ini, ya, kita masukkan telurnya. Nah, ini diaduk terus. Perlahan saja. Oke, sampai bisa mengikat. Nah, kenapa sih kok bisa mengikat? Padahal ada margarin, ada telurnya. Karena kuning telur itu sifatnya adalah emulsi, di mana kuning telur mampu mengikat antara cairan dan juga margarinnya. Dan di margarin atau di butter juga sudah ada emulsi ya. Nih, sampai rata dan menyatu seperti ini. Oke. Cakep, baru kita masukkan tepung terigunya. Nah, jadi kalau misalnya di rumah punyanya cuma garpu misalnya ya, bisa. Cuma kalau ada hand mixer, itu akan mempercepat lagi proses pengolahannya. Tapi juga sudah bisa digunakan. Nih, kalau bisa dilihat, adonannya sampai seperti ini. Tuh. Asik ya? Ternyata nggak perlu menggunakan hand mixer, kita sudah dapat membuat topping secara langsung. Itu adonan bagi dua. Yang satu saya menggunakan warna putih, dan satu lagi saya menggunakan yang rasa. Nah, atau bisa dibilang katanya ada roti kopi nih gitu kan, kayak yang di stasiun 12 ribuan. Mahal ya, kita bisa bikin di rumah sendiri loh, dan ini cukup ekonomis sebenarnya. Oke, setelah dibagi dua, kita tambahkan kopi. Jadi kita udah punya dua adonan atau dua warna dari Mexican toppingnya. Oke. Setelah itu kita masukkan ke plastik segitiga. Yap, ini plastiknya, dan lebih mudah lagi kalau kita gunakan gelas ukur atau jug untuk menahan. Nah, jadi lebih mudah. Lalu kita tuangkan dahulu. Ini yang kopi. Cari kopi yang tidak ada ampasnya ya. Jadi nggak ada
kasap-kasap kopinya itu. Habis itu yang kedua kita ambil lagi dan ini kita ikat saja. Sip, sini ya. Nah, ini yang kedua, ini rasanya butter aja atau vanilla butter. Jadi boleh dikasih essence vanilla juga nggak apa-apa. Kalian memang suka dengan rasa vanilla atau bisa dikasih flavor susu ataupun butter juga nggak apa-apa. Ikut selera aja. Misalnya mau dibuat hijau, dikasih aja pandan pasta, mocha dan lain sebagainya bisa. Atau mau dibikin rainbow juga bisa. Yang penting basicnya seperti ini. Nah, ini sudah 2 topping Mexican yang akan kita buat nanti. Jadi doughnya juga sudah siap dan kita akan lanjutkan untuk potong timbang dan rounding adonan. Nah, setelah 15 menit adonan sudah mengembang. Jadi kalau dilihat dari bawah atau dari belakang ya, ini ada titik kembang nih. Jadi ada timbul bubble-bubble. Nah, setelah itu kita kempeskan dahulu adonannya. Tuh, jadi kalau glutennya bagus, adonannya masih tetap kuat. Tuh, nggak langsung kempes ya. Tuh. Asik ya. Langsung kita keluarkan dari bowlnya. Wow, cakep sekali. Wow, digelinding, taruh di bawah aja deh. Oke, sorry. Nah, kalau udah seperti ini, adonan pasti banyak gasnya, jadi kita buang dahulu. Makanya selalu kalau bikin roti, kempeskan dahulu gasnya atau buang gasnya agar rotinya nggak terlalu banyak bubble-nya gitu. Setelah itu baru kita potong timbang. Nah, berapa ukurannya? Ukurannya kita menggunakan ukuran, ya ini buat jualan roti kurang lebih sekitar 3.000-3.500. Kita gunakan adonan dengan berat 35 gram saja. Oke, 35 gram dikumpulin dulu, nanti baru kita rounding. Oke. Nah, ini nanti kita potong timbang dahulu sampai selesai, baru kita masuk ke proses rounding ya. Nah, setelah adonan kita potong, ini dengan ukuran 35 gram, setelah itu kita masuk ke proses rounding. Gimana caranya? Ada 3 tahap sebenarnya. Jadi ada yang pertama itu adalah dilipat, ya, lalu digulung. Pastikan di sini kita adalah membuang gasnya. Dan yang kedua, itu langsung aja di rounding dengan menggunakan alas meja. Dan yang ketiga, kalau bisa tangan satu, maksimalkan lagi dengan menggunakan 2 tangan. Yang penting gasnya terbuang dan adonannya tetap rata. Tapi untuk lebih jelasnya, tips and trick rounding ataupun molding sudah saya buatkan, ada di atas atau link di atas, nanti bisa dilihat ya. Jadi ini akan saya percepat aja proses roundingnya. Nah, pastikan di sini teman-teman membuang gasnya secara maksimal. Kenapa harus di rounding? Agar roti yang dihasilkan lebih halus, terus tidak kasar, dan gasnya itu benar-benar bisa ditahan lebih maksimal. Asik kan kalau sudah bisa melakukan dengan 2 tangan, ini lebih cepat atau mempercepat proses kerjanya. Oke, kita rounding hingga adonannya habis.
Oke, sudah selesai, hasilnya seperti ini. Ini sudah halus semua. Dan adonan kita istirahatkan kembali. Jadi memang kalau bikin roti manis harus banyak istirahatnya ya, agar rotinya tidak terlalu ulet atau terlalu ngaret. Nah, simple banget cara buatnya. Kita tunggu kurang lebih sekitar 15 menit. Oke, setelah adonan kita istirahatkan 15 menit, sebagian adonan lainnya sudah saya sisihkan terlebih dahulu biar lebih mudah melihatnya. Nah, di sini saya sudah membuat satu model, ini adalah sosis caterpillar ya. Jadi kita bolak-balik atau dilipat ya. Jadi pertama kali kita ambil adonan dahulu. Buang gasnya agak memanjang. Ingat, jangan terlalu tipis atau jangan terlalu kuat menekannya. Setelah itu dibalik. Diambil adonan yang mulus, itu ada di bawah posisinya. Tarik untuk mendapatkan daya lekat lebih baik. Jadi kenapa saya suka menarik adonan, lekatannya lebih kuat. Jadi nggak perlu dilem dan dia tidak akan lepas. Oke, setelah itu di roll. Jadi ikatannya nggak kelihatan, benar-benar halus sama seperti adonan lainnya. Jadi nggak ada beda karena tadi sudah ditarik. Setelah itu kita potong. 1, 2, yang penting sosisnya putus. Habis itu dibuka dan di selang-seling seperti ini. Oke, kita buat sama dan ini saya susun dulu di loyang. Jadi kita akan membuat kurang lebih sekitar 6 model roti manis. Di roll, dibalik, ditarik. Oke, setelah itu baru di roll kembali. Jangan dipaksa atau jangan ditarik, ikuti saja alur adonannya, itu lebih enak. Potong, yang pasti jangan sampai putus adonannya, tetapi sosisnya hingga putus. Oke, dan dibalik. Ini bisa lebih panjang lagi ya, karena adonannya kecil, cuma 35 gram dan sosisnya ukurannya cukup besar. Kalau kita buat lebih besar atau lebih banyak potongan, nanti hasil rotinya akan lebih cenderung kering. Nah, kalau rotinya kering, jelas dimakan kurang enak. Jadi kalau saya lebih suka potongannya sedikit aja, biar kita bisa merasakan adonan lembutnya itu seperti apa dan rasa sosisnya juga tidak hilang. Oke, digulung dan dipotong kembali. Ini kurang lebih saya potong 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 bagian. Di twist seperti ini dan dilipat. Jadi hasilnya kurang lebih seperti ini. Disusun di loyang. Nah, setelah tadi kita membuat sosis caterpillar, kita lanjut ke yang kedua ya. Bentuk yang kedua itu adalah banana spinner. Jadi cuma dipotong 3. Jadi basicnya sama dengan yang sosis tadi, hanya saja potongannya cuma 3 potong aja. Cara membuatnya persis, pipihkan dulu adonannya, buang gasnya, tarik adonannya, masukkan pisangnya. Nah, di sini saya menggunakan pisang raja dan di saute dulu dengan menggunakan margarin. Tapi kalau menggunakan minyak juga bisa sampai matang atau berwarna agak kecoklatan seperti ini. Selain menambah umur simpan, ini juga bisa menghilangkan rasa getir pada pisang. Lalu kita potong menjadi 3 bagian. Nah, caranya gini. Ini kan dibuka dan yang bagian ini masuk aja ke bawahnya. Jadinya seperti ini. Setelah itu ditata di loyang. Kita buat masing-masing menjadi 4 model atau 4 bentuk. Nah, bisa juga pisangnya dibagi menjadi 2, terus mau diisi misalnya menggunakan ada keju ataupun coklat, baru dijepit kembali dan digulung, itu juga bisa. Tapi yang ini saya tidak. Ini lebih ke original banananya aja tanpa ada tambahan, nanti cuma ditaburkan saja di atasnya.
Sama, dibuka dan dilipat seperti ini. Terakhir, oke, dan di roll. Potong lagi menjadi 3 bagian, dibuka, lipat. Lalu kita susun lagi di loyang. Nah, nih, banana spinnernya sudah. Kita lanjut ke proses berikutnya adalah pizza. Nah, di sini saya buat lebih unik karena akan berbentuk oval. Oke, untuk model yang ketiga kita bikin boot pizza. Pizza berbentuk oval seperti ini. Jadi adonan cuma di roll pipih aja, ya. Ambil adonan, roll memanjang, sudah seperti ini aja, susun di loyang. Simpel banget ya. Nah, masuk ke olahan berikutnya atau bentuk yang berikutnya, kita akan membuat melon pan. Jadi kalau matang nanti bentuknya seperti ini. Oke. Nah, kalau belum matang, sudah saya buatkan contohnya, itu bentuknya seperti ini. Nah, biar tidak lengket, karena ini basicnya adalah modelnya kayak butter cookies untuk toppingnya, jadi ini saya taruh aja langsung di loyang ya. Nah, untuk resep butter cookiesnya bisa dilihat di kolom deskripsi, karena buatnya mudah banget. Terus, toppingnya kita masukkan dahulu ke tepung terigu. Karena kalau di suhu ruang dia cepet banget meltnya nih. Nah, sambil nunggu kita buat dulu rotinya. Ini sudah ngembang ya. Pipihkan dulu, buang gasnya. Jangan terlalu tipis di bagian tengah karena nanti akan jadi bolong. Jadi bagian tengah itu kalau bisa agak sedikit padat. Lalu isi aja dengan keju. Nah, hari ini saya menggunakan keju dari Wincheese. Oke, setelah itu dikunci di bagian bawahnya dan bentuknya bulat saja. Oke, saya sisihkan dahulu rotinya yang sudah diisi. Ambil plastik. Ini dengan tujuan agar tidak lengket. Nah, yang sudah dibalur dengan tepung, pipihkan. Roll sedikit tapi jangan terlalu ditekan ya. Kalau terlalu menekan nanti hasilnya kurang bagus atau terlalu tipis. Lalu adonan yang sudah diisi tadi tempelkan ke bagian bawahnya dan dirapatkan. Lepaskan dari plastik. Oke, kalau sudah seperti ini lebih enak lagi nih. Oke, ada cara yang lebih mudah, dipadatkan sampai dicubit. Nah, oke, padatkan, cubit. Setelah sudah semua tercover seperti ini, langsung kita masukkan ke dalam gula. Oke, sudah cantik seperti ini. Nah, kalau sudah cantik, tertempel, gulanya menempel sempurna ya, baru kita buat motifnya. Ini jangan sampai terpotong, hanya sebatas ditekan sedikit saja, membentuk garis. Setelah itu dibuat lagi garisnya, jadi bentuknya kayak kotak-kotak gitu. Oke, sudah seperti ini. Dan kita lanjutkan sampai adonannya habis di 4 adonan rotinya. Beri isi. Nah, kenapa sih kok saya nggak ngasih isi semua dulu baru di topping? Nanti rotinya terlanjur ngembang, toppingnya malah susah. Jadi saya bikin satu persatu aja. Tapi beda halnya kalau kita ngerjainnya bareng-bareng, ada timnya. Jadi ada yang bagian ngerjain rotinya, ada yang ngerjain toppingnya. Itu lebih enak lagi. Karena kalau sendirian, nanti rotinya keburu ngembang, nanti malah susah lagi buat dikerjainnya.
Sip, cakep. Ini boleh kotaknya besar-besar ataupun kecil-kecil. Balik ya, kembali ke selera. 3 dan yang terakhir ya, 1 lagi. Nah, pastikan gasnya terbuang maksimal, karena kalau tidak nanti rotinya mudah keriput. Soalnya gasnya nggak terbuang, jadi kopong rotinya. Oke, dipadatkan, benar-benar dipadatkan agar rotinya kokoh, karena topping yang kita gunakan ini berat banget. Toppingnya berat dan rotinya harus kokoh. Dan tipe roti dengan topping yang berat jangan masuk dalam proofing. Ya, jadi kita manual aja, taruh di luar. Boleh ditutup dengan plastik, boleh juga enggak. Karena rotinya sudah tercover dengan adonan toppingnya. Oke, simple banget. Tinggal dicubit-cubit aja, yang penting tercover sempurna, tidak robek. Nah, itu paling penting, tidak robek. Nah, gula ini untuk mempercantik lagi. Kelupaan. Oke. Aku bikin yang agak kecil-kecil, dimulai dari tengah aja biar bisa membaginya lebih mudah lagi. Oke, cantik. Seperti ini hasilnya. Dan kita akan lanjut ke model berikutnya. Kita akan bikin cornbread, tapi di sini isinya saya tidak menggunakan jagung ya, hanya bentuknya saja jagung. Masih menggunakan isian dari Winches. Nah, saya masih pakai keju parut. Rotinya di sini saya buat oval. Ya, jadi sama seperti tadi waktu kita bikin caterpillar. Di roll, tapi rollnya beda, ini memanjang. Setelah itu bagian depan dan belakangnya agak dilancipkan seperti ini, agar terbentuk model jagungnya. Nah, agar tidak lengket, yang sudah kita buat akan saya taruh di loyang dahulu. Cakep. Kita akan bikin dahulu nih toppingnya ya. Toppingnya kita buat memanjang, beda dengan yang tadi lebih membulat. Ingat saat roll jangan tekan, itu berbahaya karena adonan itu lunak banget. Oke, lalu adonan ditaruh di tengah-tengahnya dan dilipat saja. Kalau sudah dirasa pas, keluarkan dari plastiknya, lipat bagian depannya, lancipkan sedikit, lipat bagian belakangnya juga diberikan lancip lagi sedikit. Sama seperti yang sebelumnya, ini harus masuk dahulu ke gula. Ya, gulingkan merata. Oke. Setelah itu kita bentuk dulu nih. Mau bagian mana nih yang dijadikan bagian depannya? Kita pilih bagian yang lebih lancip. Nah, kalau kelihatan di sini nih, ya. Ambil bagian tengah, sama seperti tadi membuat melon pan. Jagung itu seperti apa? Nah, berruas-ruas, kecil-kecil. Oke, kita buat seperti jagung juga. Tidak terlalu susah, ini simple. Kalau yang suka dengan kerumitan, ini seru. Setelah itu kita ambil adonan yang warna hijau. Jadi adonan sama, hanya diberikan pewarna hijau saja. Pipihkan agak memanjang, ambil bagian yang lunak, tempelkan ke jagungnya.
memanjang sampai ke atas dan juga bawahnya kita lem. Tidak perlu menggunakan air ya, karena cookiesnya sendiri ini lunak sekali, masih bisa mengelem sendiri. Ambil lagi adonan dengan jumlah yang sama. Saya jarang ukur ya, kita gunakan feeling aja sekiranya jagung ini sebesar apa dan kita bisa gunakan daunnya selebar apa. Setelah dipipihkan, ambil bagian yang lengket, tempelkan. Nah, adonan itu lentur banget, jadi bisa tarik-tarik ataupun dimodel. Setelah itu seperti biasa, jagung itu ada batang atau tangkainya. Kita buat dulu batang atau tangkainya, dan daunnya itu bergaris, jadi kita tambahkan garis lagi. Nah, habis itu letakkan lagi di loyangnya. Cantik sekali. Tinggal satu lagi. Tuh roti jagungnya. Sampai salah, saya bingung. Nah, ini di sini dulu. Oke. Pipihkan dahulu adonannya. Roll, balik, tarik. Masukkan kejunya. Ini kalau pakai jagung manis atau sweet corn itu lebih enak lagi ya. Tambahin susu kental manis, aduh, sama keju nih, cantik banget nih. Jadinya jasuke isiannya itu. Jagung susu keju itu lebih asik lagi. Jadi sesuai sama temanya. Di sini saya simpel aja sih, hanya menggunakan keju aja. Taburi sedikit dengan tepung. Roll memanjang saja, sesuaikan dengan ukuran breadnya. Kalau sudah, lebarkan biar dia bisa cover body rotinya. Dan ini yang terakhir untuk roti jagung. Oke, cakep. Sama bagian depannya dilipat dahulu. Setelah semua dilipat, dibentuk memanjang. Cantik, sudah kelihatan kayak jagung. Kayak jagung muda ya, nggak jagung manis. Nanti kalau ngembang berubah jadi jagung manis, gede gitu. Tajamkan lagi ujungnya dan seperti tadi, ambil bagiannya, jangan terlalu besar potongannya dan jangan terlalu tekan, nanti robek. Ini sangat lembut, pelan saja, detail. Bentuknya sudah jadi cantik. Oke. Ambil adonan yang berwarna hijau kembali. Nah, panjangkan lagi untuk daunnya. Ambil, tarik sedikit ke atas biar lebih panjang lagi daunnya. Nah, ini harus dilem bagian sini, maksudnya ditekan-tekan kuat agar tidak lepas saat nanti rotinya mengembang. Ambil lagi adonannya. Wow, cakep banget nih. Pipihkan lagi dan dikumpulkan di bagian tengah untuk membuat tangkainya. Jadi jagung tuh, ya bayangkan lah ya, jagung segini bentuknya, begini. Ini tapi ujungnya harus lancip ya, jangan terlalu gendut. Tarik daun jagungnya. Cakep. Terakhir. Dan ditata di loyang. Oke. Nah, ini bisa kita tambahkan lagi 2 model roti lagi. Setelah itu kita akan membuat Mexican ya, atau roti Mexican dengan topping Mexican yang sudah kita buat tadi. Ada coffee dan juga vanilla. Untuk model berikutnya ada Mexican ya. Kita menggunakan Mexican topping. Rotinya saya buat 4 piece saja. Ini isinya spesial. Isinya kita menggunakan salted butter. Nah, kalau nggak ada, bisa digunakan margarin saja. Cari margarin yang punya rasa gurih tinggi atau asinnya tinggi. Isi secukupnya saja. Lalu tutup. Jadi bentuknya bulat aja. Nah, ini bentuk yang paling simpel. Ingat, karena isinya adalah butter atau margarin, yang jelas-jelas itu adalah minyak atau lemak gitu kan. Bagian bawah harus terkunci dengan baik. Kalau bisa dikembok sekalian.
Nah, jadi ini diikat maksimal. Isinya makanya jangan terlalu banyak karena ketika dia cair khawatir tembus. Jadi ini harus dirapatkan, benar-benar dirapatkan bagian bawahnya. Jadi ditarik, lalu dicubit dan dilipat. Oke, seperti itu. Simple sekali. Pipihkan, dan bagian tengah pada rotinya juga jangan sampai terlalu tipis. Kalau terlalu tipis nanti dia bocor. Dan terakhir, jadi harus selalu dipipihkan untuk membuang gas pada adonan tersebut. Oke, setelah terkunci rapat, sudah jadi semuanya. Kita akan topping. Nah, bagaimana cara membuatnya? Simple. Pertama kita buat yang topping putih dulu ya. Jadi dari awal sudah di topping itu nggak apa-apa. Terus yang ini topping kopi. Dibikin kayak obat nyamuk. Nah, jangan tanggung-tanggung sampai 3/4 bagian roti. Sip. Lalu kita buat juga yang di mix ya. Ini lebih cantik lagi nih. Jadi ada 2 warna. Nah, yang ini juga sama, kita mix juga. Kasih jarak dulu di putaran pertama, lalu masukin isi yang di kosongnya. Cantik, simple. Seperti ini jadinya, nanti tinggal kita topping aja. Nah, untuk yang bagian ini teman-teman bisa juga dimodel lagi, ditarik aja kayak gini. Jadi nanti ada bentuknya atau berbentuk seperti bunga. Bagus sekali. Dan untuk roti yang seperti ini jangan dimasukkan dalam proofing box. Ini harus taruh di luar aja dan sudah tidak bisa ditutup lagi ya, karena ini sudah saya kasih topping. Jadi cukup taruh di luar aja atau ditaruh di tempat yang tertutup lebih bagus lagi. Biarkan mengembang manual. Dan kita akan tambahkan lagi bonus untuk teman-teman TBK Amanda 2 di rumah. Ada 2 model yang akan saya tambahkan, yaitu bentuk segitiga dan roll untuk sosis. Nah, ini bonusnya. Saya buatkan roti bentuknya segitiga. Kok bisa sih segitiga tuh gimana ya caranya? Sebenarnya sama aja kayak bikin roti-roti bulat pada umumnya. Ini ditipiskan bentuk bulat. Ya. Setelah dibulatkan seperti ini, tidak perlu terlalu besar. Dibalik, jadi tetap bagian yang halus ada di bawah. Nah, ini masih dengan isian yang sama ya. Ini sebenarnya mau diisi daging boleh, apapun yang ada di rumah. Bentuk segitiga itu sebenarnya simpel. Jadi setelah bulat ini, teman-teman tinggal pusatkan dulu mau ambil ujungnya di bagian yang mana. Setelah ketemu ujungnya, tarik titik tengahnya dulu. Cubit-cubit aja. Ketemu lagi, ambil yang di bagian belakang, pusatkan ke tengah. Nah, kalau sudah ketemu gini, enak. Tinggal dicubit dan dibalik terakhirnya. Kenapa jadi medok gini saya ya? Nah, nih. Jadi dicubit di bagian tengah, dikunci sedikit aja. Ini cuma dilipat aja, lipat-lipat, dan jadilah rotinya bentuknya segitiga. Jadi isinya bisa apa aja, bisa diisi dengan isian lemper, ayam, atau bisa diisi dengan sosis, pisang, dan lain sebagainya. Contohnya saya menggunakan isian dari keju, masih dengan kejunya wing cheese. Kita buat 2, 3 lah boleh lah ya. Mungkin tadi ada yang
bingung gimana tadi caranya gitu kan, saya buatkan lagi. Bagian halusnya tetap selalu ada di bagian bawah, isi dengan keju. Tuh, jadi kalau menggunakan tepung terigunya Sriboga nih, Double Zero ataupun Hime ya kan, rotinya lentur walaupun diistirahatkan adonannya cukup lama, bahkan sampai mengembang seperti ini, dia masih tetap stabil dan masih enak untuk dibentuk-bentuk, bubble-nya nggak banyak. Coba ya di rumah ya. Nah, dilipat, dikunci. Intinya porosnya di tengah-tengah, tengah-tengah ini yang dikunci. Dibalik, jadilah segitiga. Satu lagi, jika dirasa kurang jelas, nah bisa dilihat lagi. Sekali lagi saya contohkan. Cubit di bagian depan, belakang, lalu tengahnya itu jadi kayak segitiga sama sisi, ya berarti kita harus tetap taruhnya poros di tengah-tengahnya. Dibalik dan berbentuklah segitiga. Simpel. Lanjut, kita ambil di bonus yang kedua. Ini sebenarnya juga simpel banget, hanya untuk teknik roll aja. Nah, sosisnya setengah aja masuk, gulung. Dah, seperti ini. Tuh, jadi maksimalkan udaranya atau gelembungnya itu nggak ada, makanya halus banget. Jadi mungkin kalau teman-teman lihat di modern bakery, model roll seperti ini banyak ya, tapi memang kebanyakan ada ditemukan beberapa yang bentuknya tidak stabil. Jadi kalau mau bikin bentuknya stabil, ini harus apa ya, sesuaikan dengan sosis yang kita gunakan, panjangnya seberapa. Jadi kita ngerollnya juga sama, sesuai dengan ukuran sosisnya. Kalau bisa sosisnya sedikit lebih panjang daripada adonannya, seperti ini, kayak gini. Tuh, jadi shape-nya lebih ketemunya pas. Saat digulung juga enak gitu. Tuh, lebih halus. Seperti itu. Jadi ada sekitar 6, 7, 8 model yang sudah kita buat. Jangan lupa dicoba di rumah. Terus kita akan lanjut, ini diistirahatkan dulu atau difermentasikan dahulu sampai mengembang. Kurang lebih sekitar 45 sampai 1 jam. Tunggu ya, saya masukkan dulu. Nah, untuk roti yang pertama kali kita buat tadi, ini sudah mengembang ya. Tuh, seperti ini. Nah, kita oles dahulu dengan susu evaporate ya, atau evaporasi. Ini ngembangnya sudah maksimal sekali. Nah, tadi kan kita buat beberapa model yang sedikit rumit. Nah, ini jadi ngembangnya maksimal nih. Nah, di titik ngembang maksimal ini roti masih bisa loh, belum overproofing, tapi penanganannya harus ekstra hati-hati. Saat nguas seperti ini, jangan langsung dipaksain. Kalau dipaksain, tek, pasti kempes. Tuh, ini udah masuk ke angka 85-90% pengembangan. Ini sudah dimaksimal banget titiknya. Tuh, jadi pelan-pelan. Ada cara yang kedua sebenarnya. Kalau misalnya takut nih, suka bikin roti kok cepet banget ya, kalau dikuas cepat kempes, sering terjadi overproof. Teman-teman di rumah atau sobat Amanda di rumah itu bisa melakukan kuas dulu di awal, baru masuk proofing. Itu lebih aman dan warnanya cenderung lebih rata. Nah, di saat kita sudah ratakan semuanya, pelan ya nguasnya, dan gunakan kuas yang bulunya halus. Cek dulu kehalalannya. Atau bisa menggunakan yang model nilon, tapi cari nilon yang halus. Nah, untuk yang model roti pizzanya itu ditusuk-tusuk dengan menggunakan garpu biar saat dibakar nanti tidak menggelembung. Yang hanya bagian pinggir untuk dapat warna yang cantik. Oke, kalau sudah semuanya, yang sosisnya dikasih saus dulu di sininya nih. Bisa saus sambal ataupun saus tomat, selera ya.
atau boleh dimix loh keduanya. Bisa juga teman-teman menggunakan bolognese saus agar lebih terasa lagi rasanya. Setelah itu balik lagi nih, tetap masih main di keju. Kita kasih keju parut atau keju cheddar. Nah, berapa banyaknya nih? Kalau saya karena buat dikonsumsi sendiri ya, jadi kita sebanyak-banyaknya nggak masalah. Tapi kalau yang nggak terlalu suka keju ya jangan banyak-banyak. Atau takut costnya terlalu berlebih juga jangan terlalu banyak ya. Ini juga sama yang di roti pisangnya juga nih. Oke, nah spinner tadi ya kita sebutnya tadi ya, benar spinner ya. Nah, di pisangnya kita tambahkan sedikit coklat biar ada manis-manisnya. Jangan sampai coklatnya ya ke apa sosis ya, nggak lucu nanti sosisnya manis. Cakep. Nah, untuk pizzanya sebenarnya enak lagi kalau kita bisa menggunakan bolognese saus, tapi kalau nggak ada bisa menggunakan saus biasa, saus tomat ataupun di mix saus tomat dan juga sambal. Zigzag aja, cantik. Taburkan dengan sosisnya. Nah, kalau sudah berhitung dengan costing, dihitung nih per potongnya nih. Jadi satu sosis jadi berapa, harga sosisnya berapa, baru bisa ditaburkan berapa roti, berapa sosis ke rotinya. Oke, kembali lagi, kejunya beraksi. Nah, kalau parutan ini kan lebih halus ya, teman-teman bisa di rumah mungkin lebih kasar marutnya biar kejunya lebih kelihatan lagi, lebih cantik lagi. Oke, ini sudah. Terakhir, mayones. Yang banananya jangan dikasih mayones ya, cukup pizza dan juga sosis caterpillarnya. Sip. Lalu kita taburkan dengan parsley atau peterselie yang sudah dikeringkan, yang dicop halus. Oh, cantik sekali. Oke, untuk yang di banananya saya tambahkan sedikit filling cheese ya. Ini juga enak. Selain mempercantik, ini menambah rasa jadi lebih menarik. Wow, menarik sekali. Boleh dilihat lebih dekat lagi, silakan. Jadi seperti ini. Nah, biasanya kalau ngadon rotinya udah bagus, prosesnya udah bagus, tinggal gimana caranya kita ngoven untuk dapat hasil yang bagus. Biasanya selalu ada perdebatan oven apa yang digunakan itu menentukan hasil akhirnya, gitu kan. Tapi kalau saat ini adonannya sudah bagus, oven apapun bisa digunakan, tinggal harus tahu bagaimana karakter oven Anda gunakan. Saya masuk dulu. Setting waktunya dulu, kurang lebih 9 menit aja. Nah, saya menggunakan tipe oven Dek. Ya, oven Dek, listrik dan juga gas. Di sini saya setting suhunya, api atasnya saya gunakan 185 sampai 190 derajat Celcius karena ukuran rotinya tidak besar, kecil, cenderung flat rotinya karena dibentuk atau di model tadi. Nah, kalau misalnya rotinya bentuknya bulat-bulat agak gede, cukup suhu atasnya 180 derajat Celcius saja. Kalau suhu bawahnya tetap standar di 180. Nah, kalau misalnya teman-teman menggunakan oven tangkring, nah kompornya jangan terlalu, api kompornya jangan terlalu besar, cukup sedang saja. Kalau sudah masuk rotinya agak dikecilkan, terutama kalau tipe oven kompornya tuh yang kecil, modelnya kecil tidak besar, karena dia panasnya itu terlalu cepat dan lari panas itu lebih ke samping. Nah, itu diperhatikan juga. Taruh di bagian bawah dulu, baru ke bagian atas. Kalau menggunakan oven gas biasa,
itu suhunya di angka 165 sampai 170 derajat Celcius saja. Karena pembacaannya memang jaraknya jauh. Beda dengan pembacaan sistem digital. Kalau pembacaannya agak jauh, setting suhunya cenderung agak diturunkan. Dia hanya membaca di bagian depan. Jadi kalau suhu yang teman-teman gunakan 180 derajat, panas yang dihasilkan tuh lebih dari 180 derajat. Berarti dikurangin aja 10 sampai 20 derajat Celcius dari takaran yang seharusnya. Kita tunggu kurang lebih sekitar 9 menit. Oke, ini sudah 10 menit. Nah, kita keluarkan. Jadi sedikit saya banting-banting ya. Jadi kalau ada di sedikit over pengembangan di awal saat kita melakukan fermentasi tahap akhir, itu bisa gini, membanting 1 sampai 3 kali loyangnya yang ada rotinya ya. Tapi jangan sampai terlalu keras atau jangan terlalu pelan. Ya segini aja. Dengan tujuan rotinya tidak langsung kempes ataupun keriput. Jadi ini berguna banget kalau teman-teman di rumah mengalami hal yang serupa. Pengembangannya berlebihan, terus ovennya sudah maksimal nih, tapi biasanya suka cenderung cepat kempes. Lakukan hal yang tadi saya ajarkan. Bagian bawahnya juga sudah matang sempurna. Ini panas ya ternyata. Cantik. Ya panas lah baru diangkat ya. Warnanya juga cantik. Jadi cukup dengan evaporasi aja. Biasanya kita menggunakan kuning telur kan, atau telur itu cenderung nanti warnanya kayak berbeda. Jadi ada yang belang-belang, tidak rata saat penguasan itu akan terlihat sekali. Tapi kalau dengan evaporate atau UHT aja itu sudah cukup digunakan dalam pembuatan roti manis. Kita akan lanjut bakar yang oven yang lainnya ya. Ini saya sisihkan dahulu, tapi lebih baik lagi kalau setelah matang. Nah, nih balik lagi ke sini ya. Kita pindahkan dulu ke cooling wire. Nggak muat. Sini deh. Sip. Jadi dengan tujuan rotinya tidak ada pemasakan lanjut, tidak kering. Nanti kalau setelah dingin dia jadi lembab. Kalau ini rotinya cenderung lebih stabil. Nah, daya tahannya akan lebih baik atau shelf life-nya lebih panjang. Kalau nggak punya gimana? Ya udah, kalau bikinnya cuma sedikit untuk di rumah aja, nggak usah dipindahin, nggak apa-apa. Tapi kalau takut bawahnya terjadi pemasakan lanjut atau takut gosong, pindahkan aja ke tempat loyang yang lebih dingin. 35 gram besar sekali nih. Jadinya kayak roti-roti 50 gram. Bagus tepungnya. Nah, yang panas saya taruh dahulu. Oke, jadi seperti ini. Nanti kita lanjut ke proses pengovenan yang lainnya. Yap, ini untuk roti yang berikutnya. Kita oles dahulu, sama ya dengan menggunakan susu evaporasi atau evaporate. Pelan saja, ini di pengembangan maksimal juga. Jangan terlalu ditekan saat mengoles olesan untuk roti yang sudah mengembang maksimal seperti ini. Jadi kalau mengembang maksimal gini, baiknya adalah volume rotinya tuh jadi lebih besar daripada yang seharusnya. Tapi ini lebih menguntungkan nih, dengan 35 gram terlihat lebih besar. Taburi dengan keju. Nah, ini sih keju ya. Kalau mau dicantikin lagi sedikit, ini juga bisa ditambahkan dengan irisan banana atau pisang. Tuh. Cantik. Lalu ini tinggal dikasih saus aja karena ini si sosis. Satu lagi. Oke. Dan juga mayonnaise mengikuti garis yang sama. Tidak perlu tabur keju, cukup dengan parsley aja. Selesai dan kita oven. Nah, yang satunya gimana nih? Yang satunya sudah siap banget yang menggunakan topping. Tuh. Ya, sudah mengembang maksimal. Maksimal sekali mengembangnya. Ini saya tambahin lagi sedikit biar dia nggak terlalu sedikit.
pada saat turun. Nah, ini nggak takut kempes. Nanti kita coba lihat caranya biar tidak mudah kempes seperti apa. Toppingnya berat banget ya. Ini juga kita oven. Sembilan menit kurang lebihnya dan kita tunggu hingga matang. Oke, kita angkat dulu yang satunya. Nah, seperti tadi dibanting sedikit. Nah, bisa dilihat lebih dekat, cantik banget. Jadi ada pisang di sini di samping keju tuh jadi menambah apa ya? Warna yang lebih cantik lagi. Ini sosis juga simple. Nah, untuk yang menggunakan topping bakarnya kita tambahin lagi waktu panggangnya. Oke, saya tambahkan 3 menit saja. Karena toppingnya juga harus matang maksimal dulu biar kokoh. Nah, ini saya singkirkan dahulu sambil dilihat. Oke, aman bawahnya. Kita pindahkan dahulu. Oke, ini sudah coklat sempurna. Kita banting sedikit. Nah, walaupun dia over, tapi tidak kempes ya. Jadi dibanting aja. Walaupun toppingnya berat, dengan cara dibanting tadi itu tidak membuat rotinya menjadi kempes. Boleh dilihat lebih dekat. Masih kokoh dan aman. Walaupun bentuknya jadi terlalu mengembang, jadi jagungnya jagung rebus sekarang ya. Jadi tadi kita ada miss sedikit pada saat pengambilan gambar pas waktu zuhur. Jadi ada jeda sekitar 15-20 menit. Kita tahan rotinya sedikit over, tapi nggak ada masalah. Jadi kalau misalnya teman-teman di rumah mengalami hal yang serupa, ada over pengembangan, padahal toppingnya jelas ini berat banget toppingnya. Biar nggak kempes gimana tadi? Dengan cara dibanting itu bisa meminimalisir roti kempes, bahkan bisa tidak sampai dijual karena saking kempesnya ya, dia flat banget. Tapi ini nggak flat sama sekali, ini masih aman dan ini masih bisa dijual. Dicoba di rumah, keren, aman. Dan ini saya pindahkan dahulu. Roti 35 gram berasa roti 60 gram ya besarnya. Ya, jadi seperti ini. Aman. Baik, Sobat TBK Amanda 2 di rumah, sekian produk yang
saya buat. Jadi tadi kita membuat ada sekitar 8 model atau bentuk. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Ini contoh yang sudah kita buat dengan ukuran aslinya 35 gram. Ini juga 35 gram. Cuma tadi yang kita bilang ini overproofing, tapi tetap aman, tidak terlalu ambles banget, enggak, tapi kelihatan seperti roti dengan ukuran 60 gram ya. Jadi dengan cara membanting loyang itu bisa membantu mempertahankan kokohnya roti. Dan kalau dilihat teksturnya, saya robek sedikit ya. Nah, ini masih aman, tuh masih bagus. Dia lembut banget malah. Cuma kalau terlalu over, resikonya itu cenderung rongganya lebih besar. Nah, jadi untuk tipe roti dengan topping yang berat, kalau bisa itu dilihat lebih lagi ya dibandingkan yang tidak menggunakan topping berat. Dicoba di rumah resepnya, simple, model-modelnya juga simple, cara membuatnya juga mudah, bahannya pastinya bisa diperoleh di TBK Amanda 2 ataupun kalau jauh itu di Yogyakarta ya. Nanti kalau yang nonton dari luar Yogyakarta bisa dicoba dengan bahan yang ada di rumah. Saya Bangun Gembil dari PT Sri Boga Flour Mill undur diri. Jangan lupa di like, comment, and subscribe channel TBK Amanda 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak sih.